Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya sudah menyempatkan waktu di sini. Jadi hari ini adalah kegiatan pendampingan individu kedua. Ini adalah salah satu tahapan yang harus dilalui oleh Bu Yani sebagai calon guru penggerak. Jadi di calon guru pendidikan guru penggerak itu ada beberapa macam. Ada kuliah, ada pembelajaran online biasanya melalui Zoom. Kemudian ada pendampingan individu dan ada lokakarya. Saya di sini belum perkenalkan diri, maaf. Nama saya Ragil Sugeng Dewantoro dari SMK Negeri 1 Pasuruan. Saya adalah pengajar praktek yang bertugas untuk mendampingi Bu Yani. Sebenarnya saya sudah pernah menyampaikan ke Bu Yani, sebenarnya nama pengajar praktek ini kurang tepat ya. Tapi karena itu istilah yang dipakai oleh pusat ya kita ikuti aja. Sebenarnya itu adalah pendamping praktek. Karena saya tidak ngajari apa-apa Bu Yani. Ya saya cuma mendampingi aja. Yang ngajari fasilitator sama instruktur Bu Yani ya. Kalau saya hanya mendampingi, jadi sebenarnya namanya yang lebih tepat pendamping praktek. Jadi di modul sebelumnya Bu Yani di modul 1.2 dan 1.3 itu Bu Yani mendapatkan materi untuk menyusun visi dan misi dari sekolah. Di diskusi kali ini Bu Yani akan menyampaikan apa saja yang menjadi ide atau angan-angan dari Bu Yani mengenai visi dan misi sekolah. Bapak Ibu semuanya mohon untuk aktif untuk memberikan saran, kritik atau masukan mengenai visi dan misi dari yang disampaikan oleh Bu Yani nanti. Ya, jadi nanti kalau misalkan ya dirasa ada yang ini itu ada yang kurang, ini itu kurang seperti ini, monggo silakan disampaikan. Intinya bahwa apa yang kita lakukan di sini ini adalah untuk pembelajaran atau untuk pendidikan yang lebih baik ya. Jadi untuk siswa-siswi kita, bukan untuk Bu Yani, bukan untuk SLT 4, tapi untuk siswa-siswinya. Ya, saya kira cukup itu yang saya sampaikan di awal. Nanti kita pandu bersama untuk diskusinya. Langsung saja saya persilakan Bu Yani untuk menyampaikan apa yang menjadi ide atau angan-angan dari Bu Yani. Monggo Bu Yani. Terima kasih Pak. Kepada yang terhormat Bapak Ragil Sugeng Dewantoro sebagai pengajar praktek, kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Samsul Arifin, Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari Bapak Ibu Guru, di sini saya bersama Bapak Ibu Guru akan merumuskan visi sekolah kita yang tujuannya nanti bukan untuk diri kita sendiri katanya Pak Ibu, tapi untuk siswa. Ini adalah visi guru penggerak perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Saya Yani Masda, guru SMP Negeri 4, calon guru penggerak angkatan 6 Kota Pasuruan. Tujuannya yaitu pada pertemuan pada pagi hari ini mengkomunikasikan diskusi visi dan prakarsa perubahan. Bapak Ibu, untuk supaya bersemangat saya akan membacakan puisi. Saya belajar ya membaca puisi karena kita tahu. Supaya kita lebih bersemangat. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Meliuk, aku mendengar
lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai ngeliuk itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar Bangkur Palaran, bukan lagi Bangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata bersinar-sinar, berteriak, "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Itulah Bapak Ibu, tujuan akhir kita adalah untuk anak-anak kita di Indonesia. Tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Inilah nanti tujuan akhirnya adalah untuk anak-anak kita supaya mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian visi saya sebagai guru penggerak itu, dalam menyusun visi, guru penggerak itu harus berpihak pada murid dan menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita menghamba kepada siswa, bukan berarti menghamba itu maksudnya ya kita harus bisa memenuhi hak anak sesuai dengan kebutuhan anak. Ya, Bapak Ibu, untuk saat ini kita akan diskusi, membahas dan menganalisis visi sekolah kita. Saya akan membagikan visinya, Bapak Ibu. Mohon dipelajari untuk visi sekolah kita. Kenapa dulu di sekolah kita itu visinya hanya terwujudnya prestasi bidang iptek berlandaskan ikat dan berbudaya kita. Kemudian ditambahkan karena ada pendidikan karakter waktu itu, ada akhirnya ditambahkan dengan cinta tanah air. Nah, Bapak Ibu, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang kita capai dari murid kita? Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Bagaimana Bapak Ibu? Sesuai dengan tujuan dari sekolah kita. Dari dua pertanyaan tersebut mungkin ada yang punya pandangan atau mungkin punya ide. Menurut Bapak Ibu, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah sudah sesuai atau masih belum? Atau bagaimana? Masih ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi dari SMP Negeri Pasuruan dan terwujudnya prestasi bidang iptek berlandaskan tingkat tanah air dan budaya lingkungan. Saya rasa ini sudah mewakili ya, jadi dengan memberikan
murid-murid kita berprestasi sepenuhnya, jadi memberikan kesempatan kepada murid-murid kita untuk berprestasi baik itu di bidang ilmu pengetahuan ataupun di luar pengetahuan. Jadi bisa non prestasi ya, non prestasi akademik. Jadi di sini anak-anak diberi kesempatan untuk mewujudkan apa yang mereka sampaikan, yang mereka kuasai. Saya rasa sudah tercover di masa ini, terwujudnya prestasi bidang iptek. Jadi dengan apa yang sudah kita raih, kita jalani saat ini, saya rasa visi ini sudah memenuhi Pak ya. Jadi sudah dengan apa yang kita keras sudah bagus, sudah baik. Saya dari sini sudah bisa mencakup terwujudnya prestasi di bidang iptek tadi. Saya rasa itu dari saya, mungkin guru yang lain bisa menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, menambahkan juga apa yang telah disampaikan oleh Bu Haja Iva tadi, visi yang kita miliki ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita, yaitu adanya atau terwujudnya prestasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berlandaskan landasannya ini yang sudah sangat jelas dan penting untuk kita miliki bersama, yaitu iman dan takwa, nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai ketaatan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ini landasan yang harus kita tanamkan terhadap anak-anak didik kita. Juga cinta tanah air, bagaimana kita menerapkan rasa cinta tanah air, nasionalisme, patriotisme yang itu harus tetap kita tanamkan biarpun kita sudah sekian puluh tahun merdeka, dan berbudaya lingkungan. Ini kita menjawab, visi ini menunjukkan sesuatu yang menjadi pembeda antara sekolah kita dengan sekolah-sekolah yang lain, di mana sekolah kita yang juga merupakan sekolah adiwiyata memperhatikan betul bagaimana lingkungan di sekitar kita, dan itu kita tanamkan pada anak-anak didik kita. Jadi menurut saya visi ini sudah sangat menggambarkan bagaimana kita ingin mengarahkan anak-anak didik kita. Itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Is. Selanjutnya prestasi bidang iptek berlandaskan cinta tanah air dan berbudaya lingkungan. Menurut saya, memang saya sudah sependapat dengan Bu Jaifa maupun Pak Alfa. Ya, kenapa? Saya di sini hanya menambahkan saja Pak. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Bu Jaifa dan Pak Alfa sudah tergambar jelas. Nah di sini saya hanya menambahkan bahwa SMP 4 Pasuruan itu memang dikenal oleh masyarakat itu sebagai SMP yang favorit, salah satu sekolah SMP favorit di Kota Pasuruan, sehingga banyak dari wali murid itu yang mendaftarkan siswanya ke sekolah kita. Kenapa? Karena tergambar jelas Pak dari prestasinya. Prestasi yang kita miliki itu tidak hanya di bidang akademik, tapi juga di bidang non akademik. Kemudian ada berlandaskan inkap di sini. Kemarin kita berkali-kali bahkan sering mengikuti lomba dalam bidang agama, MTQ termasuk kemarin menang juara di situ. Kemudian cinta tanah air dan budaya lingkungan. Di SMP 4 ini juga menjadi sekolah adiwiyata nasional itu sejak tahun 2014 sampai sekarang. Jadi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan itu kita terapkan dari dulu sampai sekarang, baik itu kegiatan SWOT, sejarah ngomongin sampah, kemudian ada kegiatan pilah sampah, ada kegiatan pembibitan, sampai penjualan produk SPG. SPG di sini adalah
serai pandan jahe. Jadi kita memanfaatkan lingkungan kita untuk membudidayakan hasil kita dan ditujukan kepada masyarakat luas. Nah, pertanyaan kedua, apakah hal tersebut sudah menjadi pembeda antara murid-murid di sekolah lain? Kalau menurut saya sudah, Pak. Karena di sini kita setiap tahun itu selalu berupaya, selalu mengikuti berbagai macam kegiatan, baik kegiatan tingkat kota maupun tingkat provinsi hingga nasional. Kita sering menjuarai hingga sampai tingkat nasional. Itu tidak hanya di bidang akademik maupun non-akademik. Apa saja prestasinya? Prestasinya itu sudah kita rangkum dalam sebuah majalah sekolah. Kita di sini punya buletin sekolah, aksi, dan itu yang menjadi pembeda dari sekolah-sekolah lain. Karena di situ karya anak-anak kita eksplor, kita visualisasikan dalam bentuk buku atau majalah, dan yang dimiliki itu merupakan suatu kebanggaan bagi sekolah kita, karena tidak ada sekolah lain, SMP lain yang memiliki majalah seperti kita. Jadi saya rasa hal itu menjadikan SMP kita sebagai sekolah yang membedakan ya murid-murid kita dengan sekolah lain. Itu yang bisa saya tambahkan, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Jadi dari dua pertanyaan ini kalau saya ambil benang merahnya bahwa menurut dengan semua sudah sesuai gitu ya. Jadi sudah menggambarkan impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita, kemudian sudah menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain. Ya, tetapi mungkin Bu Yani ini mempunyai ide yang lebih supaya supaya bahwa apa yang sudah dicapai oleh SMP Negeri 4 yang sudah sangat baik sekali itu bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi mungkin ide dari Bu Yani yang visi-misi Bu Yani kan belum disampaikan ya, yang menjadi ide dari Bu Yani itu mungkin bisa menjadikan SMP Negeri 4 jauh lebih baik lagi daripada sekarang yang sudah sangat baik. Baik, monggo Bu Yani dilanjutkan. Nah, ini adalah nanti kita akan merumuskan visi baru dari Bapak Ibu guru. Nanti ada kalimat rumpang ini, cita-cita untuk murid kita nanti yang diinginkan seperti apa. Kita memimpikan murid yang seperti apa. Kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan, kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa monggo bisa diisikan di lembar. Imajinasi tentang murid di masa depan itu seperti apa. Kemudian profil pelajar Pancasila itu merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut, profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, kita bernyanyi bersama-sama ya. Sudah hafal Bapak Ibu? Ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, ini sering dinyanyikan oleh anak-anak pada saat kita project, Pak. Ya. Di sini sebagai calon guru penggerak sangat penting di sini membuat kita mempunyai arah tujuan yang jelas dalam kegiatan di sekolah. Ya. Jadi kita memimpikan murid yang seperti apa? Saya memimpikan murid-murid yang berkarakter dan
berprofil pelajar Pancasila. Murid-murid yang berkarakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehingga mempunyai jiwa gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Dengan nilai-nilai yang dimilikinya, mampu mengantarkan murid yang berprestasi bidang iptek berlandaskan inklusi dan berbudaya lingkungan, serta memiliki life skill abad 21 dan kedepannya dapat diterima di mana saja sebagai pemimpin kreatif dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan serta bermanfaat dimanapun kita berada. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua tadi ya, kita percaya bahwa murid adalah, saya berharap sekolah saya percaya bahwa setiap murid mempunyai kemampuan dan bakat yang harus mendapatkan tuntunan dari guru dan stakeholder di lingkungannya, serta mengutamakan pendidikan yang berpihak pada murid dan memfasilitasi semua kebutuhan siswa dalam setiap kegiatan di sekolah. Di sekolah kita mengutamakan apa? Saya juga memimpikan sekolah saya melaksanakan perubahan keberpihakan pada murid melalui pembiasaan akhlak mulia, berkarakter, dan budi pekerti berdasarkan potensinya secara kontinu sehingga murid termotivasi dalam setiap kegiatan. Kemudian murid di sekolah kita sadar bahwa saya berharap murid di sekolah saya itu sadar betul bahwa mereka hidup di abad 21 yang membutuhkan pendidikan di sekolah sebagai jembatan untuk masa depan mereka menjadi manusia yang berprofil pelajar Pancasila dan bermanfaat di semua lingkungan serta mempunyai motivasi yang tinggi, cerdas, kreatif, dan berkarakter. Kita warga sekolah ini yakin untuk ini. Saya bermimpi semua guru di sekolah saya yakin dan mau melakukan perubahan guna mewujudkan murid berprofil pelajar Pancasila dengan cara menuntun murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan mampu mengantarkan murid yang berprestasi bidang iptek berlandaskan inklusi dan berbudaya lingkungan serta memiliki life skill abad 21 dan kedepannya dapat diterima di mana saja, menjadi pemimpin kreatif dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan serta bermanfaat dimanapun mereka berada. Kita dan warga sekolah di sekolah ini paham bahwa saya menginginkan guru di sekolah saya paham bahwa guru berperan sebagai fasilitator dalam setiap kegiatan Merdeka Belajar sehingga guru melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan mengutamakan keaktifan siswa serta menggunakan metode pembelajaran dan mampu berinovasi serta mempunyai keyakinan untuk melakukan perubahan dimulai dari dirinya sendiri dan mengutamakan kepentingan muridnya. Kemarin pada saat pemilihan OSIS, ketua OSIS, saya sampaikan pertanyaan saya, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran diri kita sendiri, menumbuhkan kesadaran teman-teman kita, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran pada Bapak Ibu guru yang berada di sekolah. Anak-anak kesulitan menjawab. Memang sekarang itu sudah luntur kesadaran pada diri sendiri, sehingga kontrol sosial emosionalnya itu harus diperbaiki terlebih dahulu. Nah, dari uraian di atas ini tersusunlah visi guru penggerak, terwujudnya siswa yang berprofil pelajar Pancasila, berprestasi bidang iptek, berlandaskan inklusi dan berbudaya lingkungan. Dari visi sekolah kita tidak semua dihilangkan, hanya kita menambahkan ada berprofil pelajar Pancasila kita masukkan. Karena kalau cinta tanah air kan di dalamnya sudah ada di 6 dimensi tersebut. Itu yang saya sampaikan. Kemudian
ini visi kita sudah merumuskan visi bagaimana menurut Bapak Ibu yang berada di sini. Terima kasih. Mohon pendapatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bentuknya kurikulum merdeka yang menomorsatukan Pancasila, jadi semua tujuan pendidikan mengajak semua siswa untuk mengacu pada profil Pancasila tadi. Jadi di situ ada beberapa subsidiarnya yang telah kita lihat kemarin. Semua ada 6 dimensi, yang masing-masing dimensi mempunyai kekuatan tersendiri bagi pelajar Pancasila. Jadi dengan adanya memasukkan profil pelajar Pancasila dalam visi dan misi kita, ini bisa menjadikan visi misi SMP Negeri 4 lebih baik, lebih mengacu pada lebih baik daripada yang misi yang terdahulu. Jadi dengan penambahan profil pelajar Pancasila, saya harap bisa terlaksana dengan baik, bisa apa yang menjadi harapan Bu Yani kelak bisa kita laksanakan dengan baik di SMP 4 ini. Jadi dengan visi terwujudnya siswa yang berprofil pelajar Pancasila, berprestasi bidang iptek, berlandaskan akhlak dan berbudaya dengan di SMP 4 Pasuruan akan berjalan dengan lancar dan tercapai apa yang kita inginkan di sekolah kita. Seperti yang diinginkan Bu Yani, bahwa siswa yang telah lulus nanti bisa berperan aktif dimanapun mereka berada dan bisa membawakan misi-misi dari profil pelajar Pancasila. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bu yang lain bisa menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi sekolah itu tidak mungkin ketika kita langsung dikerjakan muncul ya seperti itu. Tapi visi itu dari sebuah impian, harapan, cita-cita sehingga terwujudnya sebuah visi sekolah. Dan visi sekolah yang sudah disusun oleh Bu Yani sudah menggambarkan impian, keinginan, cita-cita yang sudah disampaikan Bu Yani sebelumnya, terutama pada kalimat siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Harapan dari visi itu, siswa yang ada di sekolah memiliki karakter profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensinya. Sehingga menurut saya visi tersebut sudah sesuai dengan keinginan, harapan dan impian yang sudah dituliskan dan diharapkan oleh Bu Yani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita tahu bahwa kurikulum ini bisa mengubah paradigma bagi tenaga pendidik di sekolah. Jadi bagaimana caranya Bapak Ibu guru itu bisa tidak hanya bisa mengajar tapi juga mendidik dan berupaya supaya anak-anak ini bisa memiliki kesadaran sendiri ketika dia berbuat salah atau ketika dia ingin belajar. Jadi dengan kesadaran sendiri mereka akan mau mengubah cara berpikir, kemudian cara bersikap dan berperilaku. Kemudian yang disampaikan oleh Bu Zeka maupun Bapak Arifin tadi, saya juga sepakat karena di situ isinya ditambahkan dengan adanya profil pelajar Pancasila yang terdiri dari nominasi tadi. Tapi saran saya Bu Yani,
Di situ ada peraturan siswa. Jadi kalau bisa siswa itu bisa diubah dengan kata murid atau bisa didik, karena siswa itu nanti cenderung kepada laki-laki. Jadi biasanya ada siswa juga ada siswi. Jadi kalau di situ terwujudnya siswi, mungkin menurut saya saran saya bisa diganti dengan murid atau bisa didik. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berprofil pelajar Pancasila, berprestasi bidang iptek, berlandaskan intak dan berbudaya lingkungan. Ini belum saya kemudian Bapak Ibu, tadi ini visinya sudah. Kemudian saya menjelaskan komponen visi di sini. Berprofil pelajar Pancasila berarti menggambarkan 6 dimensi yang akan dicapai. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ya, jadi ini penjelasan komponen visinya. Yang berprofil pelajar Pancasila menggambarkan 6 dimensi yang harus dicapai anak-anak sampai dengan mereka lulus pada saat kelas 9. Jadi mulai kelas 7 sampai dengan kelas 9 mereka harus menguasai 6 dimensi ini. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Untuk berprestasi bidang iptek, menggambarkan prestasi dalam pengembangan kurikulum, prestasi dalam proses pembelajaran, prestasi dalam penilaian, prestasi dalam akademik dan non-akademik. Berlandaskan intak, menggambarkan pembiasaan yang dilaksanakan di SMP Negeri 4 Pasuruan. Kemudian berbudaya lingkungan, menggambarkan keunggulan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pola hidup sehat di SMP Negeri 4 Pasuruan. Prakarsa perubahannya yaitu kita berfokus pada visi aspek berprofil pelajar Pancasila. Jadi kita berupaya mewujudkan siswa yang berkarakter dengan 6 dimensi pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu pun sudah kita laksanakan. Kita sudah ada 2 proyek di mana anak-anak sudah mencapai beberapa dimensi. Ya, itu Bapak Ibu tadi. Jadi prakarsa perubahannya yang tadi saya sampaikan. Jadi tujuannya nanti ini prakarsa perubahannya dari visi saya tadi. Berfokus visinya pada aspek berprofil pelajar Pancasila. Bagaimana nanti program-program yang kita susun bersama di kurikulum KOSP, kita juga sudah menyusun bersama-sama teman-teman kita proyek-proyek yang akan kita laksanakan mulai kelas 7 sampai dengan kelas 9. Kita sudah merencanakan bersama-sama, tinggal kita mewujudkannya. Untuk kelas 7 kita sudah mewujudkan 2 proyek kita. Yang pertama yaitu budidaya dan pemanfaatan tanaman serai pandan-jahe atau SPJ. Yang kedua yaitu suara demokrasi pemilihan ketua OSIS, yang mana dari 6 dimensi ini sudah tercapai pada anak-anak. Ya, nanti kita lanjutkan pada semester 2 untuk kelas 7, karena kita baru pertama kali kurikulum merdeka di kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 belum. Nah, kita memilih untuk merdeka berubah. Bapak Ibu, saya boleh bertanya, apakah visi sekolah ini sudah
berpihak kepada murid atau masih berupa hanya slogan saja atau bagaimana? Bisa memberikan pendapatnya Bapak Ibu. Karena saya punya impian seperti ini. Kita juga tadi sudah mendiskusikan, sudah setuju dengan visinya, ya kita tambahkan seperti itu. Kemudian apakah visi ini hanya slogan, apa ini sudah kita laksanakan? Itu kan tadi pendapat dari saya. Monggo masukannya, Pak Ova. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya ini bukan sekedar slogan. Ini visi yang tadi sudah kita diskusikan dan sudah disampaikan oleh Bu Yani tadi adalah sesuatu yang sebetulnya sudah kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan kita. Jadi berprofil pelajar Pancasila, kita sudah menerapkan beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dalam mulia. Ini tergambar dari kebiasaan kita sehari-hari, bagaimana kita di pagi hari mengawali kegiatan dengan doa, ada jadwal sholat zuhur berjamaah dan sebagainya, peringatan hari besar keagamaan dan seterusnya. Itu masih dari satu dimensi, belum lagi dimensi yang lain, mandiri, kreatif, gotong royong, analitis dan sebagainya. Yang mana kita juga sudah melaksanakan seperti yang tadi disampaikan di kelas 7 yang sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka, kita sudah melaksanakan proyek juga, proyek yang menggambarkan beberapa dimensi. Ini bukan lagi sekedar slogan, kita sudah melaksanakan itu. Jadi sesuatu yang sangat baik untuk sekolah kita sudah kita laksanakan dan akan terus kita laksanakan, karena bagi saya apa yang disampaikan dalam visi ini adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik yang harus kita terus laksanakan untuk membentuk karakter peserta didik kita menuju arah yang lebih baik dari sebelumnya. Itu pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi yang sudah disusun oleh Bu Yani, menurut saya itu sudah bagus. Saya hanya menambahkan, saya juga setuju dengan pendapatnya Pak Aufa bahwa terwujudnya peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila ini merupakan paket yang lengkap. Di situ ada siswa beriman dan bertakwa, berakhlak yang mulia. Nah, itu sudah diterapkan di SMP Negeri 4. Dan satu lagi, dengan kurikulum Merdeka ini ada proyek yang mana membuat siswa lebih senang, karena siswa di samping menerima pelajaran juga siswa diajarkan untuk mengerjakan proyek dan membuat senang, bisa memiliki keahlian. Kemarin proyeknya adalah menanam serai jahit. Di situ siswa yang tadinya tidak pernah menanam bisa menanam jahe. Jadi saya sangat setuju dengan visi yang disampaikan oleh Bu Yani. Terima kasih. Monggo Pak Arifin dari perwakilan dari kepala sekolah. Hanya syarat saja Yani. Di situ tertulis terwujudnya peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila, berprestasi bidang iptek, berlandaskan impact. Di dimensi, salah satu dimensi profil pelajar Pancasila ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apakah tidak kelebihan kalimat di situ? Karena di profil pelajar Pancasila sudah masuk di situ. Ya, saya juga waktu itu juga agak bingung ya. Di 6 dimensi juga sudah ada. Ya, berarti baiknya bagaimana Bapak Ibu kata-katanya? Terwujudnya prestasi yang berprofil pelajar Pancasila,
berprestasi bidang iptek dan berbudaya lingkungan. Ya, karena di dalamnya 6 dimensi sudah ada beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Ya Bapak Ibu ya. Ya. Bagaimana Pak Rakil? Ya, monggo. Saya mengikuti dengan tapi memang ya bukan Double ya? ya bukan itu ya. Ya, saya sederhanakan sekarang Pak Riki, terima kasih masukannya. Monggo Mbak Jiva. Terima kasih. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Alfa, Bu Vida dan Kak Saputra. Tambahan ini mudah-mudahan dengan tambahan atau pengurangan yang double berdasarkan impact tadi jadi lebih baik tidak tumpang tindih lagi. Karena terwujudnya peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila, berprestasi bidang iptek dan berbudaya lingkungan di SMP Kabupaten Pasuruan. Saya rasa ini bukan hanya sekedar wacana saja, tapi sudah kita laksanakan di kelas 7, yaitu tentang proyek pertama dan kedua yang berhasil dengan baik di bidang pertanian dan sila keempat itu ya, kita pemilihan ketua OSIS. Saya rasa itu kita tidak hanya sekedar kata-kata saja, tapi sudah kita wujudkan, kita praktekkan dengan yang ada di visi ini. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tujuan pendidikan tadi, berpusat atau berpihak pada murid. Apakah ini sudah berpusat atau berpihak pada murid Bapak Ibu guru? Kalau menurut saya sudah. Monggo pendapatnya Bapak Ibu, apakah ini sudah berpihak pada murid atau berpusat pada murid? Maaf, saya kembali lagi. Saya rasa dengan adanya apa yang kita laksanakan, proyek 1 dan proyek 2 gitu ya, kita sudah memberikan kesempatan kepada anak-anak didik kita untuk berkreasi, untuk mengeluarkan suaranya. Jadi kita anak-anak tidak lagi takut untuk bertanya, takut untuk melakukan sesuatu, tapi anak-anak sudah diberi kesempatan untuk mengeluarkan kemampuannya, yang suka bertani, yang suka menyalurkan, mengekspresikan kemampuannya. Mereka sudah, saya rasa sudah baik, sudah sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka sudah menjalankan apa yang ada. Jadi di sini kita sudah berpihak pada siswa, pada peserta didik, karena kita sudah memberikan kesempatan kepada siswa didik kita dengan semuanya sudah mereka lakukan. Jadi mereka sudah bisa bergerak sendiri seperti yang kemarin saya lihat. Juga anak-anak terjun ke menanam jahe dan serai yang mereka ibu bapak proyekkan, tapi sudah dilakukan dengan baik. Mereka sangat senang melakukan proyek ini, sehingga tidak ada pada saat pelaksanaan proyek anak-anak tidak ada yang susah, mereka semua senang. Saya rasa itu Bu Yani, apa yang ada di sini visinya sudah berpihak pada peserta didik. Saya rasa itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saatnya kita untuk menyimpulkan hasil diskusi pada pagi hari ini. Apakah semua peserta pada pagi hari ini setuju dengan visi yang tadi kita rumuskan bersama-sama, Bapak Ibu? Setuju ya? Semuanya setuju, terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian setelah itu kita akan merincikan sikap dan perilaku guru, kepala sekolah, orang tua, mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut.
Ya, contohnya guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak. Kita memang sekolah ramah anak. Kemudian mengajar dengan menyenangkan, orang tua yang mendampingi anak-anak belajar, murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Bagaimana Bapak Ibu? Tadi kita sudah prakarsa perubahannya sudah kita sampaikan untuk mencerminkan visi kita. Apakah nanti inisiatif yang akan dilakukan untuk mencapai visi sekolah? Kemudian kita akan berkolaborasi dengan guru orang tua untuk mewujudkan visi dari sekolah kita. Kita akan membentuk kegiatannya seperti apa, programnya seperti apa, dan kita akan merealisasikan. Kapan waktunya kita akan berdiskusi lagi bersama-sama Pak ya? Tidak perlu hari ini. Berarti dibaca ini Pak ya? Bapak Ibu kita lanjutkan. Nah, ini tadi belum saya ganti visi saya tadi. Penjelasan visi sudah saya sampaikan. Ini tadi prakarsa perubahannya berfokus pada profil pelajar Pancasila, mewujudkan siswa yang berkarakter dengan 6 dimensi. Nah, untuk merumuskan tadi, kita perlu tahapan baca berdasarkan prakarsa perubahan diri. Yang pertama, buat pertanyaan utama atau defense. Nah, pertanyaan yang saya buat ini belum tentu ini benar ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti ada yang perlu ditambahkan atau saya tunjukkan yang kanvasnya saja Pak ya. Ini Bapak Ibu. Nah, ini tadi visinya yang belum kita revisi tadi. Nah, kemudian atap itu aset yang kita miliki apa? Pelajar telah memiliki pengetahuan dan keterampilan bidang iptek berlandaskan impact dan berbudaya lingkungan. Tantangannya mengarahkan pelajar untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan bidang iptek berlandaskan impact dan berbudaya lingkungan. Aksinya melakukan pembiasaan dan berkesinambungan untuk berprestasi bidang iptek berlandaskan impact dan berbudaya lingkungan. Pembelajarannya yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini nantinya. Kemudian di sini prakarsa perubahan yang disepakati berfokus pada visi aspek berprofil pelajar Pancasila, berupaya mewujudkan siswa yang berkarakter dengan 6 dimensi pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya ini ya. Langkah yang pertama, prakarsa perubahannya tadi berupaya mewujudkan siswa yang berkarakter dengan 6 dimensi pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset atau potensi peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa. Biasanya hanya 1 atau 2 saja, secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Kemudian tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan dengan menggalang atau membangun tim perubahan. Jadi kita punya tim. Nah, tapi sekolah kita sudah punya tim project, kita sudah punya tim. Mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Ini kalimat waktu itu memang kita juga kerja kelompok Pak pada tahapan ini dengan 2 teman saya.
Apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaannya ini? Apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan siswa yang berkarakter? Karakter seperti apa yang kita inginkan pada siswa? Bagaimana cara meraih karakter yang kita inginkan? Kemudian tindakannya di sini mencari informasi tentang siswa yang berkarakter di buku penguatan pendidikan karakter, berkonsultasi dengan KS dan rekan sejawat tentang siswa yang berkarakter. Bagaimana Bapak Ibu tahapan kita yang B ini buat pertanyaan utama? Apakah Bapak Ibu setuju? Untuk mewujudkan prakarsa perubahan kita tadi, kita mau berupaya mewujudkan siswa yang berkarakter dengan 6 dimensi pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Apakah sudah mengacu pada prakarsa perubahan kita atau masih belum? Monggo, Haji. Tentang pertanyaan ini, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan siswa yang berkarakter? Dengan cara tindakannya mencari informasi tentang siswa yang berkarakter di buku penguatan pendidikan karakter. Saya rasa ini sudah pasti yang bisa kita laksanakan. Sedangkan karakter seperti apa yang kita inginkan pada siswa, bagaimana cara meraih karakter yang kita inginkan pada siswa? Pertanyaannya ini sudah baik, mungkin hanya pada tindakannya yang untuk karakter seperti apa yang kita harapkan itu yang masih belum tindakannya itu yang bisa kita lakukan. Jadi untuk yang satu itu sudah bagus, sudah bisa dilaksanakan. Saya rasa itu untuk mungkin Ibu Yus dan Pak Hardi bisa menambahkan apa yang berkaitan juga Pak Alma. Terima kasih. Kalau dari saya mungkin sedikit saran Bu Yani ya. Untuk pertanyaannya itu kalau bisa yang kalimat kedua itu di awal. Jadi kita tentukan karakternya apa dulu, baru kita melakukan seperti apa wujudnya. Terus bagaimana langkahnya? Jadi hanya penempatan struktur kalimat pertanyaannya saja. Terima kasih. Begini Bu Yus, monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit saran mungkin terkait dengan daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tadi. Itu kan ada pertanyaan apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan. Bahasanya mewujudkan di sini. Artinya ada yang harus kita lakukan untuk ada tindakan yang harus kita lakukan. Jadi di daftar tindakan itu mungkin perlu ditambahkan praktik yang berkaitan dengan penanaman nilai karakter terhadap peserta didik. Berarti kata-katanya bagaimana Pak? Yang untuk ini loh, mewujudkan siswa yang berkarakter. Apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan siswa yang berkarakter? Rasanya mewujudkan di sini. Ada tindakan atau praktik dalam menanamkan nilai-nilai karakter terhadap siswa. Berarti penanaman ya, penanaman pendidikan karakter. Itu apa? Atau nilai-nilai karakter. Nah, yang berkaitan dengan tindakan kita dalam upaya untuk mewujudkan tadi. Itu kan yang di nomor 2 pertanyaannya apa yang dilakukan gitu ya. Jadi maka tindakannya harus menjawab apa yang dilakukan, apa yang dilakukan untuk tadi.
yang bisa dilakukan apa untuk penanaman karakter? Kalau masukan dari saya, yang pertama yang bisa dilakukan untuk penanaman karakter ya kita harus memberi contoh pada siswa karakter yang baik itu seperti apa. Karena kan bagaimanapun ungkapan guru di buku dan ditiru itu ya juga masih relevan. Bagaimanapun siswa itu yang ditiru gurunya. Satu tauladan, yang kedua mungkin kebiasaan yang sudah kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari. Kebiasaan itu kan untuk penanaman nilai karakter juga bisa dimunculkan juga. Itu upaya kita dalam mewujudkan siswa yang berkarakter. Terima kasih Pak Alfa, ini yang sudah kita tambahkan, ya. Jadi yang tindakannya kita tambahkan untuk memberi tauladan karakter yang baik pada siswa, kemudian melaksanakan pembiasaan yang ada di SMP Negeri 4 Pasuruan. Ini yang kita tambahkan. Bagaimana Bapak Ibu setuju dengan buat pertanyaan yang pertama? B. Bagja. Kalau sudah setuju kita ke A. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Lanjut. Ambil pelajaran. Pertanyaan pada tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk kenali kekuatan atau aset, potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data. Apakah lewat diskusi kelompok, kecil atau besar, survei atau kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak atau multi unsur. Pertanyaan yang saya buat bersama kelompok saya waktu itu, siapakah guru yang pernah berhasil mewujudkan siswa yang berkarakter? Bagaimana cara dia meraih karakter yang diinginkan pada siswa? Aktivitas apa saja yang dia lakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan? Kemudian situasi apa saja yang selama ini telah mendukung usaha mencari siswa yang berkarakter? Keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk mendukung usaha mewujudkan siswa yang berkarakter? Tindakan penyelidikan di sini mencari guru, profil guru atau tokoh terkenal yang sudah pernah berhasil mencari tahu dan mencatat bagaimana dia mengatur pembiasaan atau kegiatannya. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang menambahkan? Untuk ambil pelajaran. Jadi ambil pelajaran dari apa ya? Suatu tokoh di sini saya ambil tokoh supaya anak bisa meniru. Apa tadi kan juga ada tauladan yang di depan. Apa tokoh itu profil guru kita atau tokoh terkenal atau bagaimana? Monggo Pak Alfa. Terima kasih. Sebetulnya pertanyaan Bian hampir sama dengan yang di buku yang tadi disampaikan Bian. Siapakah guru yang pernah berhasil mewujudkan siswa yang berkarakter ini? Maksudnya di lingkungan kita, guru masa kini atau bisa di masa lampau dan sebagainya. Ini kan mencari profil guru, boleh Pak, dari masa lampau atau Ki Hajar. Nah, okay. Kalau bisa di masa lampau bagi saya ya Ki Hajar Dewantara itu tadi yang menurut saya patut untuk kita tampilkan sebagai contoh di situ, karena falsafah beliau yang berkaitan dengan pendidikan itu kan hari ini kita upayakan lagi. Menurut saya kalau misalkan di situ
pertanyaannya umum, mungkin tokoh tadi diajar Dewantara itu yang salah satu tokoh yang bisa kita angkat, kita tampilkan sebagai tauladan. Terima kasih Pak Alfa. Bagaimana yang lain setuju dengan ambil pelajaran yang sudah dibuat seperti ini untuk tahapan baca? Monggo Bu Yu. Ya, kalau menurut saya tadi yang disampaikan Pak Alfa itu kan tentang guru masalah kok. Kalau bisa di situ bukan guru, ya, tetapi tokoh. Berarti mencari profil tokoh terkenal gitu saja ya? Ya, tokoh pendidikan atau tokoh yang bisa diteladani. Jadi kalau guru, istilahnya kita kan guru yang ada sekarang nantinya. Nah ini Bu Yani mengharapkan itu yang dimaksud guru itu guru yang sekarang yang ada di sekolah, apa di luar sekolah, apa tokoh pendidikan. Ya makanya Pak Alfa kan dijelaskan di situ guru. Iya. Siapa Makanya guru. berarti siapa tokoh saja ya? Ya, Siapakah tokoh? tokoh inspirasi atau ya, yang sehingga kesannya bukan guru yang ada di sekolah. Tokoh pendidikan Tokoh juga Pak. pendidikan lebih. Berarti tokoh pendidikan ya? Begini. Begini Bapak Ibu. Jadi kita ke tokoh pendidikan. Sudah setuju Bapak Ibu? Ini ya, berarti profil tokoh pendidikan yang terkenal sudah pernah berhasil ya. Oke, Kalimat yang pertanyaan selanjutnya itu kalau bisa kata dia bisa diubah kata beliau. ya tokoh tersebut atau beliau. Jadi kesannya itu karena kita kan menghormati pada pahlawan. Jadi bukan dia, tapi tokoh tersebut atau beliau. Untuk yang pertanyaan yang bagian pertanyaan. Yang ketiga, dua sama tiga. Sudah Bapak Ibu, kita lanjutkan ya ke gali mimpi. Untuk gali mimpi diharapkan jawaban dari pertanyaan pada tahap ini digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Kemudian tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika karakter siswa sudah terwujud? Bagaimana perasaan saya dengan memiliki siswa yang berkarakter? Apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah memiliki siswa yang berkarakter? Apa hal-hal atau sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan siswa yang berkarakter? Tindakan atau penyelidikan membuat gambaran atau narasi diri saat mencapai siswa yang berkarakter, menguploadnya di media sosial dan mengingatnya selama saya melakukan usaha selanjutnya. Bagaimana Bapak Ibu? Dengan gali mimpi. Jadi setiap guru kan mempunyai mimpi bagaimana siswanya. Kemudian tindakannya itu setelah mimpi itu tercapai, diupload di media sosial supaya bisa mengingat yang sudah dilakukan itu sudah terwujud seperti ini.
Bagaimana Bapak Ibu? Sudah setuju ya? Apa ada kata-kata yang ganjal atau bagaimana Pak? Yang tentang gali mimpi itu. Masalahnya memang bingung juga saya. Kalau dari mimpi ini memang lebih ke masing-masing Individu ya. individu ya. Langkah yang ini masing-masing kan. Iya, Dari pemanfaatan media sosial itu kan. Kalau Diani mungkin gali mimpinya adalah seperti ini. Ini gali mimpi versi Diani. Barangkali mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang mau menyampaikan gali mimpi versi dengan masing-masing. Jadi kalau gali mimpinya yang versi Diani, untuk individu Diani adalah seperti ini. Tidak apa-apa kita saling share gali mimpinya dengan bagaimana. Jadi mungkin nanti satu sama lain bisa saling belajar. Jadi monggo disampaikan untuk gali mimpi dari versi dengan mungkin ya hampir sama di pemikiran seperti ini ya hampir sama tapi saya lebih ini itu bisa seperti ini untuk Bapak Ibu, ya nanti kita sambil di lain waktu akan berdiskusi lagi untuk menggali mimpi-mimpi kita di gali mimpi ini Pak ya. Ya kita lanjut Pak ya. Lanjut untuk jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Pertanyaannya, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan? Yang kedua, berapa lama target untuk mencapai siswa yang berkarakter? Yang ketiga, apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha mencapai siswa yang berkarakter? Bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah? Bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama mencapai siswa yang berkarakter? Tindakan atau penyelidikan membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya, membuat catatan besar target yang akan dicapai per minggu dan bisa di grup WhatsApp, memasang di radio kelas untuk pengingat pembiasaan, meminta petugas piket untuk mengingatkan pembiasaan, menggagas ide kreatif untuk mewujudkan karakter yang kita inginkan pada peserta didik, merancang kegiatan berbasis aktivitas siswa, mengadakan pelatihan bagi guru tentang penguatan pendidikan karakter, melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal dan lain-lain. Karena waktu itu yang kita laksanakan masih kearifan lokal. Jadi kalau memang kita sudah melaksanakan semua ya kita tulis semuanya dengan berapa tema itu ya Pak ya. Bagaimana Bapak Ibu sudah setuju dengan jabarkan rencana yang akan kita rencanakan? Memang kalau biasanya kita evaluasi di sekolah kita, kadang-kadang kita mengadakan rapat kalau sempat. Tapi kalau tidak sempat, memang kita menggunakan grup WhatsApp. Oke, setuju Bapak Ibu? Kalau setuju saya lanjutkan ke atur eksekusi. Ini adalah tahapan akhir bagja. Kemudian pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan melalui budaya belajar yang
apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat, termasuk mengelola konflik atau resiko, memonitor, mengambil pembelajaran dari proses yang dilakukan. Tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misalnya protokol atau SOP, budaya belajar, monitoring, evaluasi, dan refleksi. Pertanyaannya yaitu, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau pembiasaan setiap hari? Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini, berperan sebagai apa saja? Kapan usaha mencapai siswa yang berkarakter akan dimulai dilakukan? Bagaimana pencatatan kemajuan pembiasaan untuk mencapai siswa yang berkarakter? Siapa yang akan menampung curhatan tentang kesulitan-kesulitan melakukan usaha mencapai siswa yang berkarakter? Tindakan atau penyelidikan, membentuk tim proyek penguatan profil pelajar Pancasila, membuat modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan berkolaborasi dengan fasilitator lainnya, mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, mengintegrasikan IT dalam pembelajaran, kolaborasi bersama kelompok di kelas. Bagaimana Bapak Ibu untuk yang atur eksekusi? Monggo Pak Oka. Terima kasih. Untuk atur eksekusi ini menurut saya sudah sangat baik Bu ya. Tidak ada tambahan lagi saya pikir. Antara pertanyaan dan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tadi sudah sesuai dan model semuanya. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau kebiasaan ini? Tim project yang di dalamnya juga ada fasilitator yang setiap hari membersamai anak-anak ketika pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Masing-masing pertanyaan ini sudah terjawab dari tindakan tadi dengan baik saya pikir. Itu dari saya. Mungkin yang lain ada tambahan? Silakan. Terima kasih Pak Oka. Mungkin yang lain ada tambahan. Kalau masih ada tambahannya Bapak Ibu, kalau tidak ada, kita akan menyimpulkan kegiatan pada pagi hari ini Pak ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk kegiatan pada hari ini, yaitu perubahan paradigma pemimpin pembelajaran, yang tujuannya tadi adalah kita diskusi visi dan prakarsa perubahan yang akan dilaksanakan di sekolah kita. Kemudian tadi kita sudah merumuskan visi terwujudnya peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila, berprestasi bidang tek dan kebudayaan lingkungan di SMP Negeri 4 Pasuruan. Mudah-mudahan dengan visi ini kita bisa mencapai tujuan pendidikan kita, yaitu kita menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan, keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Saya sebagai guru penggerak, mudah-mudahan dalam menyusun visi guru penggerak ini, saya selalu berkomitmen bahwa pendidikan itu berpihak pada murid dan menuntut siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Pak Arifin, kepada Bapak Ibu Guru, tenaga pendidikan dan siswa saya, serta pengajar praktek saya Bapak Ragil Sugeng Dewantoro. Semoga yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mewujudkan Indonesia yang maju, dan pendidikan di Indonesia ini sesuai dengan yang diimpi-impikan oleh presiden kita, anak didik kita, menteri kita yang menteri kita ini juga semangatnya juga berkobar-kobar. Kemudian dengan kemarin itu ada kita upacara pada peringatan Hari Guru Nasional dan
HUT PGRI ke-77, saya sangat terenyuh dengan pidato dari Bapak Menteri yang kita juga punya sovelnya yang dibacakan pada saat upacara, bahwa guru-guru kita Pak, yang berada di pelosok belum diangkat hanya guru honorer. Itu semangatnya luar biasa, punya program-program untuk kemajuan pendidikan kita. Apalagi kita yang di kota, tidak ada kendala, untuk internet tidak ada kendala, untuk menuju sekolah kita tidak ada kendala, tidak melewati sungai, tidak melewati gunung. Kita seharusnya yang berada di kota ini sangat-sangat bersyukur bagaimana cara memajukan pendidikan di Indonesia. Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi saya cukup mohon maaf sebelumnya saya menggunakan headset karena ada kuliah ini. Jadi mohon maaf. Kuliahnya jam 8.50 nanti baru bisa mulai. Jadi saya cukup kaget dengan keaktifan dengan semua. Jadi saya kira nanti diskusinya akan berjalan membosankan gitu ya, karena mungkin tidak aktif, tapi ternyata semuanya aktif untuk memberikan saran ya. Jadi saya sebagai pengajar prakteknya Bu Yani ini sangat yakin bahwa di lingkungan sekolah ini semuanya turut mendukung, meskipun tidak semuanya ikut program guru penggerak ya, tapi saya yakin semuanya turut mendukung Bu Yani sebagai calon guru penggerak. Sehingga saya juga yakin nanti bahwa Bu Yani sebagai guru penggerak di SMP Negeri 4 ini akan membawa banyak perubahan yang lebih baik, terutama untuk siswa dan siswi dari pesantren Negeri 4. Itu yang saya tangkap dari diskusi ini. Karena kalau yang PI 1 kemarin saya hanya berdua sama Bu Yani ya, jadi tidak ada guru-guru yang terlibat yang lainnya, hanya ketemu Pak Bu Yani sebentar, kemudian berdua diskusi dengan Bu Yani. Tetapi dari yang ini saya yakin bahwa Bu Yani nanti pasti akan didukung sepenuhnya oleh teman-temannya ya, oleh yang diskusi yang sangat berjalan bagus sekali, teratur sekali. Yaitu harapan saya semoga nanti dari diskusi ini bisa dihasilkan sesuatu yang membawa perubahan lebih baik untuk sekolah SMP Negeri 4 ini. Dan tentunya untuk kalau SMP Negeri 4 ini sudah berubah, diharapkan SMP-SMP yang lain bisa mencontoh ya, bisa ikut juga. Karena saya punya berapa yang ikut itu ada sampai SMP 7, SMP 5 ada, SMP 4 ada 2, sampai 1. kemudian SMP 1 itu 2, SMP 3. Ide-ide, saran-saran yang disampaikan yang sangat banyak yang disampaikan. Dan diskusi hari ini saya akhiri. Mungkin bisa dibantu untuk doa ya. Pak Arif ini, kepala sekolah ya. Monggo Pak Arif itu untuk dibantu untuk doa. Terakhir pendidikan guru penggerak yang lulus sekali guru penggerak kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jalla jalaluhu wa jalla wa farqana bi kafaratan maksumah wa la tajal fina wa la bina safiya wa la tahrimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.